Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtarramin, para saudaraku sekalian, selamat berjumpa kembali dalam kajian lanjutan meniti jalan insan muttaqin. Kali ini kajian yang ketiga, masih membahas tentang esensi hidup manusia ya. Ini bagian yang kedua. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, pastikan Anda itu benar-benar telah mendengarkan dan telah memahami kajian kedua sebelumnya. Sebab secara prinsipnya setiap kajian yang saya sampaikan di sini ini merupakan kelanjutan dari kajian-kajian sebelumnya, tentunya sesuai dengan nomor urutnya ya. Para saudaraku sekalian, pada kajian sebelumnya telah disampaikan bahwasanya untuk bisa mencapai atau untuk bisa mengembalikan kesucian fitrah jiwa tersebut ya, ini caranya yaitu dengan cara beribadah, mengabdikan diri kepada Allah ya. Secara prakteknya ibadah itu adalah di mana lahiriahnya taat melaksanakan perintah-perintah Tuhan, perintah-perintah Allah. Maksudnya mau mengisi bidang lillah, bidang perintah. Sedangkan batiniahnya itu ini mengakui dan menyadari, bahkan merasa bahwa bisanya melakukan berbagai ketaatan tersebut ini adalah semata-mata sebab pertolongan Tuhan, semata-mata sebab pertolongan Allah ya. Ini sadar terhadap makna bismillah atau billah ya, istilah tauhidnya. Maka sikap menyadari atau sikap berusaha menyadari terhadap berlakunya pertolongan Allah di dalam pelaksanaan amal-amal yang dilakukan tersebut, itulah ya yang menjadi esensi atau hakikat dari ihsan ya. Ya, jadi ihsan itu adalah wujud nyata dari keimanan yang termanifestasikan dalam bentuk kesadaran melaksanakan perintah Allah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih dikenal dengan sebutan Islam, di mana pelaksanaannya ini dilakukan dengan kesadaran semata-mata hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para saudaraku sekalian, perlu diketahui, berusaha untuk tetap dalam kondisi ihsan inilah ya yang disebut dengan istilah takwa yang sesungguhnya. Adapun pengertian fitrah itu sendiri ya, ini secara hakikatnya ini adalah bersihnya jiwa dari menyekutukan Allah. Maksudnya tidak mengakui wujud dan sifat serta perbuatan apapun yang selain Allah. Jadi yang diakui itu hanya wujud dan sifat serta perbuatannya Allah ya. Sedangkan yang selainnya ini tidak lebih hanya diwujudkan, disifatkan atau serta diperbuatkan, atau dengan istilah lain selain Allah itu tidak lebih hanya ciptaan ya. Maka secara otomatis manifestasi dari kondisi jiwa yang fitrah tersebut adalah tidak lain yaitu kondisi takwa di atas ya. Sebab pengertian dari takwa tersebut adalah menyatunya iman, Islam, serta ihsan di dalam kehidupan yang dijalani oleh para manusia itu sendiri ya. Maka esensi atau hakikat dari usaha menjaga dan mengembalikan jiwa kepada fitrahnya tersebut pada dasarnya adalah taat pada perintah
dengan didasari oleh keimanan yang dilakukan dengan kesadaran ihsan di atas, ya. Dan perwujudan dari semua itu adalah di mana lahiriahnya taat pada perintah, sedangkan batinnya sadar billah di dalam melaksanakannya. Sehingga lillah dan billah inilah esensi dari ibadah di atas, ya. Ya, maka atas dasar itulah kemudian diketahui bahwa tujuan secara esensialnya dari diciptakannya manusia tersebut ini adalah tidak lain, yaitu hanya untuk beribadah mengabdikan diri kepada Tuhan. Ya, ini sebagaimana termaktub di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 51. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku cipta jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah mengabdikan diri kepadaku. Para saudaraku sekalian, hanya taat melaksanakan perintah, maksudnya hanya lahiriahnya saja yang terlihat taat, tetapi tanpa usaha menyadari bahwa semua ketaatan yang dilakukannya tersebut adalah semata-mata pertolongan Tuhan, ya. Taat tetapi tidak sadar billah maksudnya. Ini otomatis tidak akan memiliki nilai usaha mengembalikan kesucian jiwa kepada fitrahnya. Dan sebaliknya, hanya menyadari bahwa apapun yang dilakukannya adalah semata-mata pertolongan Tuhan, ya, semata-mata billah, tetapi tanpa mengisi bidang lillah, tidak mau melaksanakan bidang perintah. Ini juga bukan termasuk usaha mengembalikan jiwa kepada fitrahnya. Sebab kondisi jiwa tersebut ini sudah dalam keadaan hidup bersama atau bertempat pada jasad yang memiliki karakter dasar tidak mau kembali kepada fitrahnya. Ya, karakter dasar dari jasad dia ini memang tidak mau sadar billah, ya. Maka jiwa itu, ya, maka perlu diketahui maksud saya, bahwasanya jiwa itu memiliki karakter dasar yang fitrah, ya. Sedangkan jasmani itu sendiri ini memiliki karakter dasar yang sebaliknya. Maka ketika jiwa tersebut telah hidup bersama jasmaninya, ini otomatis akan terjadi tarik menarik, ya, antara mengikuti karakter jiwa yang fitrahkah ataukah justru mau mengikuti karakter jasmaniah yang cenderung melupakan kepada fitrahnya jiwa tersebut, ya. Jiwa, ya, atau yang lebih dikenal dengan istilah al-qalb, ya. Ya, jiwa itulah yang menjadi pengendali dari gerak dan diam maupun usaha yang dilakukan oleh para manusia. Dan karakter jiwa itu sendiri tidak akan berperan, ya, jika jiwa tersebut telah dikuasai oleh karakter jasmaniah. Ya, jika lebih cenderung kepada karakter jasmaniahnya, ya, maksudnya cenderung melupakan fitrah jiwanya, otomatis jiwa tersebut akan selalu mengakui, berananiah, dan melupakan Allah Tuhannya. Tetapi ketika jiwa tersebut lebih cenderung berada di bawah pengaruh fitrahnya, maka otomatis perilakunya pun akan cenderung kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Ketika jiwa tersebut belum bertempat pada jasad, yaitu belum hidup bersama jasmaninya, ya, belum menjadi manusia seutuhnya yang terdiri dari tubuh jasmani dan rohani, ya. Ya, maka jiwa tersebut tidak diperintahkan atau belum diwajibkan untuk melakukan berbagai amal-amal ketaatan secara lahiriah maksudnya. Karena pada saat itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi, yang dapat mengotori, ya, mengotori jiwa tersebut, ya, untuk tetap berada pada kondisi fitrahnya. Tetapi ketika jiwa tersebut telah bertempat pada jasad, ya, maka diperintahkan kepada jiwa tersebut untuk melakukan berbagai amal-amal ketaatan yang tujuannya adalah agar jiwa tersebut selalu tetap berada pada kondisi fitrahnya yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para saudaraku sekalian, berbuat taat itu ini harus melibatkan jasadiah. Sedangkan karakter dari jasad itu sendiri ini sangat menolak untuk berbuat taat. Maka ketika jasad tersebut melaksanakan ketaatan itulah ya, selalu terjadi tarikan-tarikan yang bersumber dari kekuatan karakter dasar jasmaniah itu sendiri. Sehingga ketika amal-amal ketaatan tersebut dilakukan, ya, jasmani dengan karakternya akan berusaha mengakui bahwa ketaatan-ketaatan yang dilakukannya tersebut adalah semata-mata karena kemampuan dirinya sendiri dan bukan karena pertolongan Tuhan. Tetapi karakter jiwa yang fitrah tersebut justru terus berusaha menyadari bahwa semua itu dapat dilakukannya adalah bukan semata-mata karena kemampuannya, tetapi semata-mata sebab pertolongan Allah. Billah istilahnya, la haula wala quwata illa billah. Ya. Jika karakter jasmani yang lebih kuat menguasai jiwa atau menguasai hati, maka otomatis kualitas amal-amalnya pun ini hanya akan bersifat lahiriah semata. Dan sebaliknya, ya, jika yang menguat itu adalah karakter fitrah jiwanya, maka kualitas amal-amalnya pun menjadi bernilai ibadah yang mampu mengembalikan jiwa mereka kepada fitrah kesuciannya di atas. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasmani dan rupa kamu, tetapi yang dilihatnya itu adalah keadaan hati kamu. Ya. Kecenderungan jiwa yang seperti itu, ya, ini membuat jiwa tersebut menyadari bahwa apa-apa yang dilakukan oleh jasmani yang berupa amal-amal ketaatan di atas, semua itu dilakukannya adalah semata-mata hanya untuk melaksanakan perintah Allah, semata-mata hanya untuk melaksanakan perintah Tuhannya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh jasmani tersebut, ya, jika yang diperintah maka ia laksanakan, tetapi jika yang dilarang, ya, otomatis ia tinggalkan. Ya, semua itu dilakukannya semata-mata hanya untuk melaksanakan perintah Tuhan. Lillahi ta'ala. Ya, ini sebagaimana difirmankan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka itu tidak disuruh kecuali menyembah atau mengabdikan diri kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Ini disebutkan dalam Quran surah Al-Bayyinah. Para saudaraku sekalian, untuk sementara saya cukupkan pembahasan tentang esensi itu sampai di sini, dan ini masih belum berakhir tentunya ya. Masih bersambung, masih insya Allah akan saya lanjutkan pada kajian yang keempat nantinya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kali ini benar-benar dapat dipahami dan mampu mengetuk hati kita semua untuk segera kembali sadar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, maka larilah kembali kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.